Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Flo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas ini kita bisa berkenan. Kemudian langsung saja, saya sendiri Agung Rakusa Wicaksono dengan NIM 41001004001741 yang akan membahas mengenai penataan kawasan rawan bencana. Next, Pak. Oke, ini koneksi saya atau koneksinya Agung ya? Suaranya keputus-putus nggak? Ya, betul-betul. Siap. Berarti Agung, ya berarti Agung ya. Oke, silahkan. Oh, berarti saya. Ulangi lagi nggak apa-apa, Pak? Nggak, langsung aja. Lanjut aja. Oh, ya. Kemudian yang kedua ada outline. Outline-nya sendiri, yang pertama ada pendahuluan. Kemudian yang kedua ada geologi gunung api. Kemudian yang ketiga ada pembahasan. Keempat kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi. Kemudian lanjut ke pendahuluannya. Gunung Agung sendiri secara administrasi terletak pada Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, yaitu tepatnya pada posisi 8 derajat, 20 menit 30 detik lintang selatan, dan 150 derajat, 30 menit 30 detik bujur timur, dengan ketinggian yakni 3.142 meter di atas permukaan laut. Gunung Agung sendiri merupakan tipe gunung api yang itu stratovulkano yang berbentuk kerucut dengan kawah memanjang terbuka dan dengan ukuran 625 meter kali 425 meter yang dimana dalam Pratama tahun 2006. Gunung ini tergolong gunung aktif dan memiliki sejarah letusan yang sangat dahsyat pada tahun 1963 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 1.148 meninggal dunia serta 296 luka-luka yang dimana dalam Kusuma Dinata tahun 1979. Bisa next, Pak. Kemudian ada geologi gunung apinya yang terdiri dari morfologi, stratigrafi, dan struktur geologi. Pada tampak sebelah gambar kanan yaitu peta geologi gunung api yang dimana dalam Hadi Wijoyo tahun 1998. Untuk morfologinya sendiri, menurut A. Nasution dan kawan-kawan tahun 1989, membagi morfologi gunung api agung menjadi 4 satuan, yaitu morfologi kerucut gunung api, satuan morfologi parasit gunung api, satuan morfologi perbukitan bergelombang, dan satuan morfologi dataran. Kemudian untuk stratigrafinya, mohon maaf ini ada sedikit revisi karena stratigrafinya agak rantau dari yang ketua. Nah, yang benar yakni yang pertama ada formasi batuan ulakan atau disebut dengan tamu yang memiliki umur Miosen awal dengan mitologi berupa breksi, tuf, dan lava. Kemudian di atasnya terdapat formasi batuan buyan. Buyan beratan purba dengan kode KIVI-BB dengan umur Pleistosen. Dengan mitologi yaitu breksi, lava, gunung api, dan tuf. Kemudian di atasnya lagi terdapat formasi batu Gunung Suraya dengan kode KNVS yang memiliki umur Pleistosen. Kemudian dengan litologi yakni breksi yang berselingan dengan lava. Kemudian ada formasi batuan buyan, daratan, batur dengan kode KIPBB yang memiliki umur Holosen dengan litologi yakni tuf dan lahar. Kemudian di atasnya terdapat formasi batuan Gunung Batur dengan kode IHVB dengan umur Holosen dan terdapat litologi berupa aglomerat, lava, dan tuf. Kemudian ada formasi Gunung Agung yang memiliki umur Holosen dengan kode IHVA yang memiliki litologi antara lain aglomerat, tuf, lava, lahar, serta ignimbrite. Kemudian di atasnya terdapat
formasi Gunung Pawon dengan kode KIVI-LP yang memiliki umur Holosen dengan litologi berupa lava. Kemudian yang terakhir ada batuan aluvium dengan kode KA yang memiliki umur Holosen dengan litologi berupa kerikil, kerakal, pasir, lanau, dan lempung. Kemudian untuk struktur geologinya sendiri, struktur geologi kompleks berkeliling menunjukkan suatu kelurusan bagian barat laut sampai tenggara. Sungai Tukat Jaya, Tukat Lenteng menampilkan kelurusan yang memotong sebagian bukit tapis yang ada di bagian tengahnya. Pada bagian selatan sampai tenggara, Gunung Agung memperlihatkan pematang pegunungan yang diduga terbentuk dari rekahan geser menganan. Selanjutnya, Pak. Iya. Dan untuk tipe gunung api berdasarkan frekuensinya, jika dilihat berdasarkan frekuensi Gunung Agung tersebut masuk ke dalam tipe A. Kenapa? Karena Gunung Agung tersebut mengalami erupsi magmatif sekurang-kurangnya 1 kali sesegah 1.600 tahun. Gunung api Agung sendiri tercatat mengalami erupsi pada tahun 1808, 1821, 1842, 43, kemudian yang terakhir ada 1963 dengan Gunung Agung digolongkan tipe A. Dan untuk karakteristik letusannya sendiri, pola dan sebaran hasil erupsi sebelumnya pada tahun 1808, 1821, 1842, dan 1963 menunjukkan tipe letusan yang hampir sama. Di antaranya adalah sifatnya yang eksplosif dan efusif berupa aliran awan panas dan aliran lava. Nah, ini merupakan sejarah letusan Gunung Agung yang pernah dicatat dan dalam catatan erupsi Gunung Api Agung menurut PVMBG tahun 2014. Yang pertama pada tahun 1808, dalam tahun ini dilontarkan berupa abu dan luar biasa. Kemudian pada tahun 1821 terjadi erupsi lagi, tetapi masih dalam fase yang normal. Selanjutnya tidak ada keterangan berikutnya. Dan tahun 1843, erupsi didahului oleh gempa bumi. Material yang dimuntahkan antara lain abu, pasir, dan batu apung. Kemudian yang terakhir pada 1963, erupsi pada tanggal 18 Februari tahun 1963 dan berakhir pada 27 Januari 1964. Erupsi tersebut bersifat magmatis dan mencatat korban jiwa sebanyak 1.148 orang meninggal serta 296 orang. Dan yang terbaru 2017, Gunung Agung kembali menunjukkan tanda-tanda akan mengalami erupsi sehingga untuk saat ini Gunung Agung dapat dikatakan dengan status siaga. Lanjut, Pak. Oke. Nah, kemudian ada peta kawasan rawan bencana. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kawasan rawan bencana 1 yang ditunjukkan oleh warna kuning, yaitu kawasan yang memiliki potensi teranda aliran lahar, banjir, dan hujan abu. Selain itu juga aliran awan panas. Kawasan ini tersebar ke arah tenggara dan barat daya. Kemudian yang kedua ada kawasan rawan bencana 2 yang ditunjukkan oleh warna pink, merupakan kawasan yang memiliki potensi teranda aliran lahar, banjir, serta hujan abu lebat yang memungkinkan adanya perluasan aliran awan panas dan lontaran batu pijar, terutama jika letusannya membesar. Yang ketiga ada kawasan rawan bencana 3 yang ditunjukkan pada warna merah yang merupakan kawasan yang memiliki potensi terlanda aliran lava, lontaran batu atau pijar, hujan abu yang sangat lebat, dan awan panas. Untuk bahaya yang bersifat aliran RB3 ini mencakup seluruh lereng
bagian utara sampai ke pantai Laut Bali. Lereng bagian selatan dan tenggara dengan radius kurang lebih 14 km dari puncak. Selain itu, bahaya dari lontaran batu pijar berada pada radius 6 km dari kawah pada sekeliling lerengnya. Nah, untuk jumlah penduduk yang bermukim dalam kawasan ini kurang lebih sebanyak 35.886 jiwa dengan luas seluruh KRB 3 mencapai kurang lebih 215 km persegi. Bisa next, Pak. Oke. Ini merupakan kawasan rawan bencana yang meliputi desa-desa yang ada di daerah sekitar. Yang pertama ada KRB 3 dengan radius kurang lebih 6 km. Desa yang termasuk dalam kawasan ini antara lain Desa Pintit, Nawakerti, Gatah, Bandem, Jungutan, Buanagiri, Tulamben, Bukuh, Batu Ringgit, Ban, Sukadana, Menanga, Besakih, Pempatan, Dudak Utara, Amelta Benar, dan Desa Sebudi. Kemudian untuk KRB 2-nya yang memiliki radius 7,5 km dan 9 km meliputi Desa Sebudi, Cipayung, Budakeling, Bandem, Ban, Tianyar, Sukadana, Batu Ringgit, Kupu, Dukuh, Tulamben, Pering, Sari, Muncan, Selat, Ababi, dan Desa Menangan. Kemudian untuk RB 1-nya sendiri memiliki radius kurang lebih 12 km. Kawasan ini mencakup daerah-daerah di sekitaran sungai yang berhulu dari Gunung Agung itu sendiri. Kemudian next, Pak. Untuk berikutnya mungkin bisa disambung oleh teman saya Tovan Taufan. Baik. Nama saya Tovan Taufan akan melanjutkan presentasi mengenai kawasan rawan bencana Gunung Agung. Bisa lebih keras, Pan. Nah, untuk perbandingan pembagian kawasan rawan bencana gunung api dan pemanfaatan kawasan lindung atau budidayanya sendiri, pada lereng Gunung Agung terdapat pura yang mana merupakan tempat sembahyang umat Hindu di Bali dan juga merupakan destinasi wisatawan, yang mana terletak pada KRB 3, yaitu contohnya adalah Pura Besakih. Kemudian penambangan bahan galian C pada radius 6 km dari pusat erupsi yang masuk ke dalam KRB 3. Dan hutan lindung Gunung Abang Agung mencakup areal seluas 14.038,63 hektar dan berlokasi di Kabupaten Bangli serta Karangasem. Bagian terbesar berada di wilayah Kabupaten Karangasem, meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Kubu, Abang, Selat, Rendang, dan Bebandem. Bagian yang berada di Kabupaten Bangli meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kintamani, masuk ke dalam KRB 1, 2, dan 3. Kemudian menjadi tempat favorit pendakian atau hiking di kawasan Pulau Bali. Next. Nah, bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri ya. Untuk warna kuning sendiri merupakan tempat yang bisa dibangun tapi dengan syarat untuk yang warna merah tidak layak untuk dibangun. Nah, pada tipologi C atau KRB 3 sendiri yang dapat dibangun dengan syarat adalah hutan kota serta pariwisata. Namun pada Gunung Agung sendiri di KRB 3 digunakan untuk pertambangan serta permukiman, yang mana hal tersebut tidak kurang tepat seperti itu. Next, Pak. Yuk. Nah, kendala pemanfaatan dan pengolahan. Sepanjang catatan sejarah erupsi Gunung Agung, yaitu pada 1808, 1821, 1841, dan 1963 tidak pernah menyentuh Pura Besakih. Dari fakta tersebut, masyarakat Hindu Bali tidak akan memindahkan benda-benda sakral yang ada pada pura tersebut.
Jadi masyarakat Hindu di Bali percaya bahwa jika nanti ada erupsi Gunung Agung lagi, mereka percaya bahwa letusan tersebut tidak akan menyentuh ke Pura Besakih berdasarkan fakta dari sejarah erupsi Gunung Agung tersebut. Kemudian menambang bahan galian C adalah mata pencaharian sehari-hari masyarakat di wilayah Gunung Agung. Kemudian kepemilikan lahan secara turun-temurun, lalu masyarakat di kawasan rawan bencana merasa tidak terancam dan sudah biasa terhadap aktivitas Gunung Agung. Kemudian rekomendasinya adalah masyarakat di sekitar Gunung Agung dan pendaki, pengunjung, wisatawan agar tidak melakukan pendakian dan tidak melakukan aktivitas apapun termasuk penambangan bahan galian C di dalam zona perkiraan bahaya yaitu 6 km dari kawah Gunung Agung atau KRB 3. Kemudian pelaksanaan sembahyang di pura yang termasuk ke dalam KRB dengan memperhatikan status keaktifan Gunung Agung. Apabila status Gunung Agung itu waspada seperti itu, maka lebih baiknya adalah kegiatan sembahyang tersebut dihentikan terlebih dahulu. Untuk kesimpulannya, Gunung Agung merupakan gunung api tipe A jika dilihat dari frekuensi erupsinya. Gunung Agung merupakan gunung dengan tipe bentukan stratovulkano dengan tipe erupsi eksplosif dan efusif atau campuran. Dalam penataan kawasan Gunung Agung terbagi menjadi 3 kawasan rawan bencana yang meliputi KRB 1 yaitu radius 12 km, KRB 2 radius 7,5 km dan 9 km, KRB 3 radius 6 km. Dalam kawasan lindung atau budidayanya, daerah sekitar Gunung Agung dimanfaatkan sebagai tempat sembahyang umat Hindu masyarakat Bali, pariwisata, hutan lindung, tempat favorit pendakian atau hiking di kawasan Pulau Bali, kemudian penambangan bahan galian C. Untuk penataan kawasan rawan bencana di daerah Gunung Agung dirasa belum tepat karena masih banyak pemukiman warga dan kegiatan penambangan di wilayah KRB 3 yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman penataan ruang. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi mengenai kawasan rawan bencana Gunung Agung ini sendiri. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saran, atau kritik dipersilahkan.